Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Dewasa Livio Trisano dengan NIT 2330011 dari Prodi TMP 3A. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan laporan mingguan PKL di PT KCI Overhaul Depok. Untuk di minggu ketujuh ini, kegiatan PKL hanya dilaksanakan 3 hari dikarenakan pada tanggal 16 itu dilaksanakan cuti bersama Hari Raya Imlek dan di hari Selasa tanggal 17 itu tanggal merah ataupun libur perayaan Imlek. Jadi untuk kegiatan minggu ketujuh ini dimulai di hari pertama pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 hingga hari ketiga di Jumat 20 Februari 2026. Untuk kegiatan hari pertama di Rabu 18 Februari 2026, kegiatan pertama yaitu apel ruas motor listrik pada pukul 8 dipimpin oleh Kepala Ruas. Untuk di tanggal 18 ini yaitu hari pertama eh, di bulan Ramadan, sudah ada beberapa pegawai yang berpuasa, namun juga ada beberapa pegawai yang belum berpuasa. Untuk kegiatan di di hari Rabu ini sudah mulai mengikuti jadwal kegiatan di bulan Ramadan yang dimana untuk istirahat itu dipercepat yang tadinya hingga pukul 13 di bulan Ramadan ataupun di jadwal bulan Ramadan itu dipercepat hingga 13.30 atau eh, ulangi 12.30 ataupun 12.45. Nah, untuk kegiatan namun sama dari pertama yaitu ada apel ruas motor listrik dipimpin oleh kepala ruas. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan revisi lamel seperti biasa. Untuk lamel yang pertama itu sebenarnya di sudut namun dikarenakan di traksi ketiga ini memiliki kasus yang berbeda atau tidak sama seperti traksi-traksi sebelumnya yang dimana dari alur lamel ataupun bar lamel ini masih dangkal atau pendek sehingga tidak bisa untuk disudut. Jadi harus dilakukan penyekerapan terlebih dahulu untuk membuat kedalaman dari lamel tersebut. Setelah sudah cukup dalam, barulah lamel disudut untuk membentuk celah antar lamel. Lalu setelah disudut, baru disekerap kembali untuk mendapatkan kedalaman lamel yang sesuai dengan standar dengan check sheet yaitu di mana 0,7 sampai dengan 1,5 mili. Namun untuk di DOHD ini menggunakan kedalaman 1,5 milimeter. Untuk yang kedua pekerjaannya itu penggantian bearing. Untuk penggantian bearing sendiri itu dilakukan yang pertama eh, bearing dan hose bearing terlebih dahulu, utamanya hose bearing terlebih dahulu dicuci eh, menggunakan minyak tanah dan juga air untuk pembersihan. Setelah itu, untuk plat dari hose bearing sendiri juga dibersihkan. Setelah semuanya bersih, lalu plat bearing dipasang ke hose bearing menggunakan baut dan dikencangkan menggunakan impact. Setelah itu, hose bearing dilumasi menggunakan grease. Pelumasan ini dibantu oleh alat semacam seperti pompa hidrolik yang dihubungkan dengan nepel dan di ujungnya ada penyemprotnya. Jadi untuk bearing ini disemprotkan menggunakan grease. Setelah grease keluar, selanjutnya langsung diratakan menggunakan spatula atau juga bisa menggunakan tangan. Setelah hose bearing sudah terlumasi, selanjutnya dilumasi bearing baru diambil, lalu dipanaskan terlebih dahulu. Bagian bearing dan linernya dipanaskan menggunakan seperti kompor portable. Tujuan dipanaskan yaitu agar saat proses memasukkan bearing ke dalam hose bearing itu lebih mudah dikarenakan setelah pemanasan itu bearing menjadi memuai dan menjadi lebih lunak sehingga dapat dipukul
untuk masuk ke dalam hose bearing. Setelah dipanaskan, bearing juga diberi ataupun diolesi oleh grease. Setelah terolesi, lalu bearing dimasukkan ke dalam hose bearing menggunakan seperti alat bantu pemukul, menggunakan palu dan juga alat bantu. Setelah bearing semuanya sudah terpasang di hose bearing, selanjutnya itu dipasangkan ke rotor. Untuk pemasangannya sendiri itu eh, cukup dikaitkan ke rotor. Setelah itu dikencangkan menggunakan palu juga, dipukul menggunakan palu agar bearing ini masuk dengan sempurna ke dalam rotor. Setelah itu dipasang penutup bearing yang berbentuk seperti mur tapi besar dan berbentuk seperti bintang menggunakan mesin impact besar yang terhubung dengan listrik dan juga menggunakan mata modifikasian dari pegawai sendiri yang berbentuk seperti bintang. Berikut adalah dokumentasi hari pertama yaitu pemasangan bearing di sebelah kiri. Di situ saya sedang mengencangkan baut menggunakan eh, kunci torsi yang dimana baut tersebut itu berukuran 13 dan momennya yaitu 12,5. Lalu untuk di sebelah kanan ini proses revisi lamel sedang melakukan penyekrapan di mana satu orang pegawai dan satu orang taruna itu yang satu menggunakan hand tool benar-benar manual dengan cara seperti digergaji dan yang bertugas ini menggunakan alat bantu grinder di mana dihubungkan menggunakan udara bertekanan. Pekerjaan ini sama-sama masih manual, namun ada sedikit alat bantu yaitu grinder. Untuk kegiatan yang sangat manual itu yaitu penyudutan di mana alat bantunya masih sangat-sangat manual. Untuk catatan hari kedua di Kamis 19 Februari di 2026, seperti biasa kegiatan pertama itu apel ruas motor listrik pada pukul 8 dipimpin oleh kepala ruas, lalu selanjutnya revisi stator. Stator yang sudah selesai proses pengeringan diambil dari oven, selanjutnya dipindahkan ke meja kerja di bagian ruas motor listrik. Selanjutnya stator itu dicat menggunakan cat warna merah glikol. Eh, Fungsi pengecatan adalah mengembalikan tampilan dari komponen tersebut agar terlihat estetikanya. Lalu selanjutnya setelah dicat itu pemasangan brush holder. Untuk brush holder sendiri dalam satu TM itu ada 4 brush holder. Posisinya di kanan kiri dan dua di atas, dua di bawah. Untuk pemasangan brush holder sendiri, brush holder disangkutkan di pengait yang berada pada stator, lalu baut berukuran 24-nya diputar untuk mengencangkan stator agar stator terpasang dengan baik. Lalu setelah pemasangan stator, selanjutnya yaitu diulangi pemasangan brush holder. Selanjutnya itu pemasangan rotor. Rotor yang sudah semua selesai dirawat, selanjutnya rotor dipasang ke dalam stator. Pemasangannya menggunakan alat bantu dan dikerjakan oleh dua petugas yang dimana satu itu mengangkat rotor menggunakan alat bantu angkat, yang satunya lagi itu menarik dari arah depan seperti menggunakan kunci T namun ada ulirnya sehingga rotor ini dapat terpasang dengan baik. Untuk dokumentasi hari kedua yang dimana di sebelah kiri ini proses pengecatan stator dan dari pegawai ini sedang memindahkan stator dari oven menuju ke meja kerja. Dan di sebelah kanan ini yaitu pemasangan brush holder. Untuk catatan hari ketiga di Jumat 20 Februari 2026, untuk kegiatan pertama itu seperti biasa apel ruas motor listrik pada pukul 8. Lalu di hari Jumat ini yaitu ada kereta yang masuk untuk pelaksanaan perawatan P24 yaitu kereta seri Metro 6000. Untuk perawatan P24 di hari ini traksi motornya itu tipe AC.
Jadi untuk perawatannya hanya cukup untuk dibongkar, dilepas, lalu dibersihkan dan juga filter udara juga dibersihkan. Lalu setelah selesai dibersihkan, TM kembali lagi dipasang di bogi. Pemasangannya hampir sama seperti TMDC, namun yang membedakan yaitu untuk di penyangga TM-nya ini sudah ada bautnya sehingga yang dipasang itu hanya mur, pasang dari atas. Dan juga untuk plat koplingnya juga berbeda bentuknya dari yang DC. Untuk plat kopling AC ini berbentuk bulat dan juga memiliki 6 lubang baut sehingga lebih mudah untuk pemasangannya. Untuk pemasangan plat kopling sendiri itu menggunakan kunci ring nomor 19 dan juga palu. Selanjutnya yaitu melakukan pengetesan TM. Untuk pengetesan hari Jumat ini itu pengetesan Megger. Pengetesan Megger berfungsi untuk melihat atau mengetahui nilai resistansi isolasi resistansi dari TM itu sendiri. Untuk nilai minimalnya itu di 1000 volt. Lalu untuk yang dicatat itu nilai isolasinya di 1 menit pertama, lalu di 10 menit, dan juga nilai DAR dan juga nilai PI dari TM tersebut. Untuk pengetesan kemarin berbeda-beda hasilnya. Ada beberapa TM yang nilai isolasinya besar, ada juga TM yang nilai isolasi resistansinya kecil. Untuk penjelasan dari pegawai sendiri kenapa nilainya berbeda itu ada beberapa faktor yang dimana juga dari umur dari TM tersebut dan juga tingkat kelembapan dari stator yang sudah selesai setelah dicuci itu juga berpengaruh. Lalu dari lingkungan cuaca juga berpengaruh dari kemampuan isolasi resistasi dari TM itu sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi sedang melakukan pengetesan Megger. Setelah nilainya keluar itu langsung dicatat di check sheet. Untuk pelaksanaan PKL minggu pekan ke-7, target dan capaiannya pada perawatan pada ruas motor listrik yaitu 100%. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.